Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensaku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Selanjutnya kami persilakan pertanyaan disampaikan oleh Bapak Ogi yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Bapak Ogi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu ketahui Pak Yai dan Pak Ustadz, di sini banyak pemimpin dari ketua RT, ketua RW, ketua DKM, ketua Majelis Taklim juga ada, semua ada di sini. Ya, saya mau tanyakan, ya, di lingkungan kami ini kan orangnya heterogen, banyak pendatang dari mana-mana, banyak yang sukunya, bahasanya, terus akidah juga beda-beda. Mohon diberikan tips, ya, tips untuk para pemimpin yang di sini. Bagaimana sih ya untuk bisa mengendalikan, bisa berkomunikasi dengan baik, meskipun itu kita beda asalnya gitu. Mungkin Rasulullah punya pengalaman yang bisa ditularkan ke kami. Saya kira itu aja. Baik. Beli durian di Jati Asih. Sekian dan terima kasih. Wah, kok jadi berbalas pantun begini, cakep. Silakan Ustadz Azhari dibuka dengan pantun lagi. Ke rumah Mbak Maya membeli kawat. Ya bayar habis itu, masa beli doang. Anda bertanya saya jawab begitu. Waduh, nggak nyambung amat tuh. Begini, pertanyaannya bagus sekali. Perbedaan, distingsi itu sebuah keniscayaan, ya kan? Keragaman itu sebuah niscayaan. Siapa yang menciptakan keragaman ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang tidak menerima perbedaan, tidak suka dengan keragaman, seolah-olah dia tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Betul nggak kira-kira tuh? Logikanya begitu tuh. Jadi keragaman adalah sebuah keniscayaan, bisa jadi dia adalah kekuatan kita sesama anak bangsa. Dalam konteks pertanyaan tadi ada Pak RT, Pak RW, Ketua DKM, dan ini heterogen, ya. Basis primordialnya macam-macam, dari suku ini, suku ini, latar belakang ini, ekonominya menengah, yang ini dan macam-macam. Saya kira ini realita yang ada. Nabi juga pernah mengalami ini ketika berada di masyarakat Madinah. Bahkan lebih hebat dari itu. Nabi tidak hanya mampu menyatukan saudara seagama, melakukan al-ikha, persaudaraan, muhajirin, pendatang yang bermigrasi dari Mekah ke Madinah dengan pribumi Madinah, bukan cuma itu. Tapi yang disatukan oleh Nabi ketika di Madinah, Nabi berhasil menyatukan lintas keyakinan. Ada Yahudi, ada Majusi, ada Islam sebagai agama pendatang waktu itu. Semua bisa bersatu di bawah Nabi SAW. Apa tipsnya? Salah satunya adalah Nabi mampu membuat beberapa prinsip, yang prinsip itu menjadi kalimatun sawa, common platform, titik temu. Kita berbeda tapi meski jangan diruncing perbedaannya, kita fokus dengan apa titik yang bisa kita bertemu. Betul nggak? Ibu rumahnya di sana, bapak di sana, yang satu di sana. Tapi mesti ada satu titik kita bisa bertemu di satu tempat. Ketika jamaah di Masjid Al-A'raf, kita di mana ketemunya? Sini. Nabi mampu membangun piagam Madinah, kalimatun sawa sebagai titik temu. Indonesia dengan founding father kita, para pendiri bangsa kita dianugerahi Pancasila. Yang itu bisa menyatukan kebinekaan kita, dan kita bersatu meski kita lintas suku, lintas bahasa, lintas
basis primordial yang beda-beda. Saya kira kalau kita betul-betul mengekspresikan Pancasila itu, kita akan menjadi bangsa yang damai, bangsa yang luhur. Karena itu adalah hadiah yang terindah buat kita. Jadi tipsnya adalah kita harus punya prinsip-prinsip yang prinsip itu bisa menemukan perbedaan kita. Al-A'raf punya masjid yang heterogen, jamaahnya, masyarakatnya. Ada yang mungkin pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, betul? Ada yang tarawihnya 20, berapa rakaat? 3, ada juga yang berapa rakaat? 11. Cari titik temu, buat 2 kloter. Bisa nggak kira-kira tuh? Saya sholat di Istiqlal begitu tuh. Yang 11 pulang, kloter kedua naik imam. Semua terakomodir. Kalau tidak ada titik temu, yang terjadi adalah kita saling menghakimi. Merasa primordial kita lah yang paling utama. Orang tidak kita anggap. Karena itu juga salah satu yang pertama dibangun Nabi ketika bermigrasi dari Mekah ke Madinah adalah mempersaudarakan orang dulu. Bukan bangun istana di Madinah, tidak. Nabi membangun infrastruktur spiritual, membangun masjid, lalu kemudian mempersaudarakan umat Islam Muhajirin dan Ansor. Lalu kemudian Nabi inspeksi ke pasar Madinah. Nabi berkata, siapa yang membohongi timbangan, dia bukan umatku. Ini sudah beres. Baru Nabi kemudian membuat prinsip kalimatun sawa dalam piagam Madinah. Saya kira kita bisa contoh spirit yang dibawa oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Ini menarik sekali, Kiai Sumarno, kalau kita lebih dalam lagi mencermati tentang bentuk kompromi Rasulullah yang sangat sempurna, yang akhirnya tertulis dalam Piagam Madinah. Bukankah pada saat itu kita menghadapi kelompok-kelompok yang sangat ekstrim sekali ketika Rasulullah hadir. Nah ini kan bukti bahwa Nabi berhasil menyampaikan satu kesempurnaan komunikasi atau tablik dan fatonahnya tadi. Tapi bukankah walaupun sudah tercapai kesepakatan seperti itu, ada orang yang terus merongrong agar itu tidak akan terjadi, Kiai? Itu yang kita alami mungkin, Kiai. Nah begini, keberhasilan Rasul dalam melakukan dan membuat Piagam Madinah ini seperti keberhasilannya para founding father kita. Membuat Pancasila, membuat Undang-Undang Dasar 45. Mengakomodir seluruh umat yang berbeda di kota Madinah. Mengakomodir lagi seluruh lapisan anak bangsa yang berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bangsa. Walaupun yang berjuang mayoritas umat Islam ketika waktu kita kemerdekaan. Tapi kita enggak ego. Hebatnya. Walaupun juga yang paling dominan ketika pada waktu itu di kota Madinah. Di Yathrib sebelum ada Madinah. Orang Yahudi begitu Nabi datang ke Madinah. Bayangkan ini boleh saya buka sedikit agak panjang Pak. Rasul menjaga tanggung jawab bagaimana sebagai anak bangsa ketika itu. Nabi begitu baru 2 tahun pindah ke Madinah. Apa yang terjadi? Nabi dikejar-kejar oleh siapa? Oleh musyrikin Mekah. Apakah Nabi ingin mencoreng mau berlindung dengan orang Madinah? Tidak. Malah terjadi peperangan ketika itu di luar kota Madinah yang namanya Badar. Disitulah Nabi memiliki rasa sense of belonging. Nah kemudian apa kaitannya Nabi bisa sukses? Jawabannya wa khatibun nas bi qadri ukulihim. Nabi mampu berkomunikasi dengan sesuai kapasitas kemampuan daya talar mereka. Saya ngomong berapi-api bagaimanapun kalau ibu bapak nggak paham habis capek tenaga doang. Ibu, ibu ngomong bebusa ngomelin anak tapi kalau tuh anak kagak paham berubah kagak. Yang ada ibu dibenci sama anak. Ya, ngomel mulu. Pak. Kita bisa lihat ini Rasul hebatnya mampu bisa. Nah, ini Pak dari mana pelajarannya? Kan begitu. Ya tadi fatona ada kecerdasan. Ketika Nabi bertemu dengan rohib. Sopoki rohib Pak pendeta. Yang ada di Madinah ketika itu orang-orang ahlul kitab. Oh Nabi berbicara kepada mereka sesuai dengan kapasitas ahli kitab. Enggak model kayak kita nanti ngomong sama preman pakai bahasa preman. Kan gitu.
Makanya kalau saya kadang-kadang saya bergaul sama preman dia pakai bahasa preman. Saya lepas sorban saya. Saya taruh peci saya. Ya, saya lepas identitas saya. Tanya Mas Agung sama kita pernah makan durian bareng-bareng di pinggir jalan ngobrol sama si Elai di Medan. Iya. Waktu kita ke kota Medan, habis ceramah, habis pengajian kita buka peci nongkrong. Enggak memperbedakan. Enggak mentang-mentang, wah saya ustadz, wah saya kiai ya. Pakai kekudang yang gede begitu, pakai kain mulu. Saya juga ribet bu. Ribet. Dengan gitu. Cuek-cuek aja. Bahkan akhirnya mereka yang kenal, ini Pak Kiai tadi yang di TV ya? Iya. Kok ganteng sih? Nah ini contoh. Rasul begitu komunikasinya. Yang bisa diterima. Sama juga bangsa kita ketika ingin membangun Pancasila. Walaupun yang berjuang umat Islam dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Ibu nonton film Bambu Runcing. Semua tahu dalam yang namanya sejarah anak bangsa. Tapi ulama kita kasih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian lagi kita kenal Kiai Ahmad Dahlan. Enggak ego deh. Kita buat tuh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa Sila yang pertama. Bagaimana cara orang mengesahkan Tuhan? Bagaimana cara pengabdian dia, pengibadah dia kepada Allah? Maka esa itu ditentukan di ta'abbud. Lah kalau ibu ngaku yang namanya mengesahkan Allah, tapi masih juga menyembah yang lain, lah bukan namanya mengesahkan Tuhan. Kan begitu. Soal bilangannya urusan dia jangan dipikirin. Iya Pak ya? Nah itu satu. Jadi nggak perlu ada pertentangan dan nggak bisa dipertentangkan. Ini udah komitmen dan ini sudah merupakan keberjanjian kita bersama. Dan ini ada hasil kestimulus daripada seluruh apa yang diperjuangkan oleh founding father kita. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, keberhasilan Rasul sekali lagi saya jawab dalam membangun perbedaan strata sosial masyarakat. Karena Nabi mampu mengakomodir dan berdialog kepada masyarakat mereka sesuai dengan kapasitas kemampuan masyarakat dengan perbedaan sosial. Baik, terima kasih Kiai dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.